Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga dalam sehat selalu semuanya dan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita langsung mulai untuk perkuliahan pada hari ini. Kemarin kita sudah masuk ke fondasi dangkal ya. Sekarang kita masuk ke fondasi dalam atau deep foundation. Ini pile cap namanya. Nah, ini fondasi dalam. Jadi dalam satu pile cap itu biasanya terdiri dari beberapa tiang. Jadi kalau nampak dari atas itu, ini misal ini kombinasi 2x2. Nah, ini dinamakan tiang grup ya. Ini grup pile atau tiang grup. Nah, yang di sini ini tampak sampingnya ini. Nah, ini yang kita hitung itu adalah kapasitas satu tiang dan kapasitas grup tiang itu akan berbeda ya. Nah, sekarang kita yang kita hitung itu adalah namanya kapasitas dukung ultimate atau daya dukung ultimate ya, lambangnya QU, daya dukung ultimate. Kalau fondasi dangkal QU itu sama dengan CNC dengan rumus Terzaghi, Meyerhof ataupun Fessig. Nah, itu dia fondasi dangkal, cukup di sana. Juga ada yang untuk daya dukungnya berdasarkan nilai SPT atau CPT dan lain-lain. Nah, sedangkan fondasi dalam QU itu adalah ini dia, QP ditambah QS. Ini kurang ya, dikurang dengan WF ya. QP itu apa? Ini dia. Ini merupakan QP, daya dukung ujungnya. Nah, sedangkan QS ini merupakan QS, yaitu daya dukung sisi. Jadi yang menahan fondasi ini adalah si daya dukung ujung dan daya dukung sisi. Ya, jumlah dari daya dukung ujung dan daya dukung sisi inilah yang dinamakan Q ultimate. Lalu Bu, WF ini apa? WF ini adalah berat dari fondasi. Berat dari si fondasi ini. Jadi lihat dulu materialnya apa. Apakah baja, apakah beton ya. Kalau biasanya itu kalau H-pile atau fondasi yang berbentuk H itu ya baja, biasanya ini diabaikan sehingga ini diabaikan. Jadi cukup dengan Q ultimate sama dengan daya dukung ujung ditambah daya dukung sisi. Ya, seperti itu. Nah, untuk kapasitas daya dukung ujung ini per meter dihitung biasanya ini dalam kilonewton per meter kuadrat, ini sama dengan QP sama dengan daya dukung ujung per luasannya. Begitu juga dengan sisi ya, QS per luasan selimutnya. Jadi beda ya, kalau AP di sini yang ujung berarti luas permukaan. Yang kita pelajari di sini pada fondasi dalam ini, kita fokus di sini adalah fondasi tiang pancang ya. Kita belum masuk fondasi bore pile. Jadi kita masuk ke tiang pancang dulu. Yang pertama itu kapasitas dukung ujung atau QP, kemudian kapasitas dukung sisi QS, kemudian kita hitung kapasitas dukung kelompok tiang QG atau tiang grup, dan kemudian ada penurunan tiang. Ini baik satu tiang ataupun tiang grup. Nah, penurunan ini ada dua ya, ada elastis dan ada konsolidasi. Nah, itu dia yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, sekarang untuk pertemuan ini kita fokus ke kapasitas dukung ujung dulu. Jadi kita akan mengetahui cara menghitung kapasitas dukung ujung dengan beberapa metode. Antara lain metodenya yaitu, ini dia. Sebenarnya banyak, tidak hanya 5 saja, ada banyak. Yang pertama itu kapasitas dukung ujung menurut Meyerhof, Fessig, SPT. Ini SPT ini data
data uji lapangan ya, data uji lapangan. Kalau yang lain ini statis. Ini seperti sama, statis ya. Meyerhof, Fezzik, SPT, Queal-Castello, Janbu, banyak lagi dan lain-lain. Uji lapangan juga ada CPT, DMT, dan lain-lain. Jadi ada SPT, ada CPT. Nah, yang sekarang untuk yang perkuliahan ini kita hanya akan membahas 3 saja. Yang pertama menurut Meyerhof, kemudian yang kedua menurut Fezzik, dan yang ketiga menurut data uji lapangan, yaitu Standard Penetration Test atau SPT. Ya. Buku yang saya gunakan yaitu ada buku Braja M.Das. Tetap Braja M.Das, ini Principle of Foundation Engineering yang 7 edition, edisi ke-7. Kemudian ada lagi buku Hari Kristadi. Hari Kristadi juga di sini. Kemudian ada buku Rodrigo Salgado juga. Ada buku Koduto dan lain-lain, banyak. Ada juga saya ambil dari beberapa dari jurnal atau bahan ajar yang lainnya. Itu dia yang saya pakai untuk materi ini. Oke, kita masuk ke Meyerhof dulu ya. Jadi kita masuk yang pertama Meyerhof, yang kedua Fezzik, dan yang ketiga SPT. Kita masuk yang pertama Meyerhof terlebih dahulu. Nah, menurut si Meyerhof ini ya, dia mengeluarkan ada beberapa asumsi. Di antaranya adalah yang pertama, satuan perlawanan ujung tiang atau KP. Jadi kalau misalnya ujung itu berarti dia lambangnya itu KP. KP itu P itu sama dengan poin ya, ujung. Poin, tapi ada juga yang beberapa literatur dia memakai KB, sama. Biring. Sama ya, jadi ada beberapa literatur memakai simbol KIB, ada lagi memakai KIP, yaitu sama ya. Jadi Meyerhof ini mengeluarkan asumsi bahwasanya satuan perlawanan ujung tiang pada tanah pasir ya, akan meningkat sesuai dengan ketebalan lapisan pendukung dan mencapai harga maksimum pada LB per D, sama dengan LB per D kritis. Nah, yang kedua, bila tiang pancang sampai kedalaman pendukung di mana LB kecil dari L, maka KP sama dengan konstan. Jadi KP sama dengan KL. Nah, di sini kita lihat grafiknya di sini. Ini nilai KP. Ini nilai KP. Nah, ini kedalaman ya. Nah, kemudian di sini adalah LB per D kritis. Nah, setelah mencapai maksimum, maka dia akan konstan. Nah, di sini yang kritis ini adalah nilai KP. Setelah itu, setelah dia maksimum, dia akan konstan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat nanti contoh soalnya. Nah, di sini ini ada saya ambil di buku Braja M.Das ini. Ini ultimate point resistance atau nilai KP of test pile by Fezzik ya. Nah, jadi ini pile diameter, ini diameter ya, D, diameter sama semua 0,457. Kemudian depth of embedgement-nya atau kedalaman tiangnya, kedalaman tiang. Ini L-nya beda-beda ini 3,02 sampai kedalaman 15. L per D-nya otomatis ini L per D-nya 3,2 dibagi 0,457, 6,12 dibagi 0,457. Nah, beda-beda ya. Kemudian sedangkan nilai KP-nya itu sama dengan setelah dihitung dengan menggunakan rumus ya. Setelah hitung menggunakan rumus, di sini dia. Nah, nampak di sini bahwasanya ini L per D-nya 3,3, kemudian 9,3, kemudian 9,4, 5, 13. Nah, setelah angka berapa ini? Di kedalaman 9 meter ini. Nah, di sini kira-kira 9 meter di sini. Nah, ini mulai konstan. Ini di kedalaman 15 di sini. Nah, ini mulai konstan.
Nah, itu yang asumsi si Meyerhof tadi. Jadi, di sini berlaku LB per D dalam keadaan kritis. Nah, setelah itu, maka nilai Kp-nya akan konstan. Nah, kemudian yang Meyerhof ini, dia menyimpulkan bahwasanya persamaan atau rumus yang digunakan untuk menghitung daya dukung. Yang pertama tanah pasir terlebih dahulu. Tanah pasir. Rumus umumnya itu adalah Kp sama dengan AP dikali Kp. Ya. Kp dikali ini dalam terpusat ya kilonewton, sedangkan ini kilonewton per meter kuadrat ya satuannya. Nah, kalau menurut Meyerhof, Kp itu sama dengan Ki aksen dikali N Ki aksen. Oke. Ini dia, sehingga nilai Kp itu sama dengan AP, ini Kp diganti Ki aksen dikali N Ki aksen. Nah, kemudian kecil dari AP dikali dengan KL. KL itu sama dengan 50 NQ aksen tan sudut geser. Nah, nilai NQ aksen ini silahkan dilihat di tabel ini. Nilai NQ aksen itu merupakan faktor daya dukung yang berdasarkan nilai soil friction atau sudut geser tanah. Nah, kemudian yang kedua pada tanah lempung. Pada tanah lempung, nilai Kp ini, AP dikali Kp, sama rumusnya sama. Kp di sini pada tanah lempung sama dengan 9 dikali dengan Cu. Nah, 9 Cu ini sama dengan kohesi, nilai kohesi pada saat undrained. Nah, itu dia. Jadi, kesimpulannya si Meyerhof ini mengeluarkan rumus untuk menghitung daya dukung ujung pada tanah pasir. Ini dia. Kemudian untuk menghitung daya dukung ujung pada tanah lumpung, ini dia. Ini menurut Meyerhof. Kemudian yang kedua, menurut Fezzik, ini akan agak lebih rumit dari Meyerhof menurut Fezzik. Menurut Fezzik, ini pada tanah pasir terlebih dahulu ya. Pada tanah pasir, prinsip rumusnya itu adalah sama. Yang berbeda itu adalah nilai Kp-nya nanti pada masing-masing metode. Kp menurut Fezzik pada tanah pasir ini dia, sigma dikali N sigma. Sigma itu apa, Bu? Sigma itu ini dia, rumus Fezzik. 1 tambah 2K0 per 3 dikali Ki aksen. Ki aksen itu sama dengan gamma dikali dengan df. Tegangan efektif. Ya, tegangan efektif. Kalau misalnya pada kondisi saturated, berarti gamma sat dikurang gamma W dikali D. Oke, ini dalam keadaan jenuh. Ya, ini dalam keadaan jenuh. Nah, kemudian K0 itu dari mana datangnya, Bu? K0 itu rumusnya adalah 1 dikurang sin sudut geser atau soil friction. Oke. Nah, kemudian sudah dapat nilai ini lagi. N sigma. N sigma itu adalah fungsi dari nilai IRR. IRR itu adalah Reduced Rigidity Index atau pengurangan indeks kekakuan. IRR ini. IRR itu datangnya dari mana, Bu? Ini rumusnya. IR per 1 tambah IR kali delta. IR itu apa, Bu? Ini rumusnya. Nah, agak banyak rumusnya ya. IR ini rumusnya ini. Ada dua rumus di sini. Yang pertama, dia memakai nilai ES atau modulus elastisitas. Yang kedua, memakai nilai GS, modulus shear atau modulus geser. Yang mana yang dipakai, Bu? Boleh salah satu, boleh keduanya. Kalau misalnya data tanah kamu ada modulus elastisitasnya, pakailah yang ada rumus modulus elastisitas. Kalau tidak memiliki modulus elastisitas akan tetapi punya data tanah modulus geser, pakai yang ini. Jadi boleh pilih salah satu. Oke, nah itu dia.
Kemudian nilai ES tadi, modulus elastisitas, itu selain bisa didapat dari korelasi nilai SPT, ya, selain dari korelasi uji lapangan atau salah satunya SPT, CPT, dan lain-lain, bisa juga dengan memakai rumus ini. Modulus elastisitas per PA, PA itu adalah tekanan atmosfer. Jadi nilainya itu mutlak, sama dengan 100 kN per meter kuadrat. Ya, nilainya mutlak. ES per PA itu sama dengan M. M itu apa, Bu? Ini nilainya sudah ada ini, nilainya. 100 sampai 200 itu untuk tanah loose soil atau tanah longgar. 200 sampai 500 itu untuk tanah medium dense soil atau tanah yang medium padat. 500 sampai 1000 itu untuk tanah yang padat. Nah, kamu tinggal sesuaikan nilai M-nya yang mana. Jadi, nilai M dikali dengan tekanan atmosfer ini dikali dapat nilai modulus elastisitas. Nah, kemudian ada yang diketahui ini nilai Poisson ratio. Ini ada nilai Poisson ratio. Dari mana rumusnya, Bu? Ini dia. 0,1 ditambah 0,3 dikali dengan sudut geser dikurang 25 per 20. Ini untuk yang memiliki sudut geser 25 derajat sampai 45 derajat. Ya, ini hanya untuk memiliki sudut geser 25 derajat sampai 45 derajat saja untuk Poisson ratio-nya. Nah, kalau misalnya kurang dari 25 derajat itu gimana, Bu? Nggak bisa gunakan rumus yang ini, nggak bisa. Ya, ini hanya untuk tanah pasir ya. Kalau ada tanah pasir berarti sudut gesernya itu besar. Oke, kemudian delta. Nilai delta dari mana? Ini sudah ada, ini delta ini volumetric strain ya. 0,005 dikali 1 kurang sudut geser kurang 25 per 20 Q aksen. Q aksen itu tekanan vertikal efektif ya, gamma dikali D. Kemudian per PA, tekanan atmosfer. Nah, itu dia. Itu yang untuk phasic. Nah, kemudian untuk mencari nilai N sigma-nya bagaimana cari nilai N sigma-nya? Itu adalah korelasi antara sudut geser dengan nilai IRR. Nah, ini adalah nilai sudut geser dan ini adalah nilai IRR. Nanti nilai yang di dalam ini adalah merupakan nilai N sigma. Jadi kalau misalnya berada di antara tengah-tengah, kamu perlu interpolasi. Oke. Nah, itu dia untuk metode phasic pada tanah pasir. Nah, kemudian kita phasic pada tanah lempung. Pada tanah lempung di sini bagaimana? Rumusnya itu adalah QP itu sama dengan CU dikali NC aksen. NC aksennya dapatnya dari mana? 4/3 ln IRR tambah 1 ditambah Pi per 2 ditambah 1. For saturated clay with no volume change berarti untuk yang tanah lempung jenuh dengan belum ada perubahan volume, ini deltanya sama dengan 0 sehingga IRR sama dengan nilai IR-nya. Ya. IR itu dari mana datangnya? Ini dia. 347 dikali CU per PA dikurang 33. Itu dia, ini rumusnya. Nah, sedangkan NC aksennya itu didapatkan nilai IRR. Ya, kalau misalnya ini sama, berarti IR-nya sama dengan ini. Ini sama dengan IR. Nah, itu dia untuk menurut phasic untuk tanah lempung. Nah, kita lihat contoh soal di sini. Contoh soalnya adalah consider a 15 meter long concrete pile with a cross sectionnya 0.45. Nah, jadi ini sebuah tiang ya, tiang tunggal. Ini tiang tunggal. Panjangnya itu adalah 15 meter.
concrete pile, beton ya, beton dengan cross sectionnya diameter 0,45 kali 0,45, berarti dia berbentuk persegi. Oke, fully embedded in sand, berarti dia tertanam pada tanah pasir di sini, pasir. Nah, for the sand, given unit weight-nya itu atau berat volume itu sama dengan 17 kN per meter pangkat 3. Soil friction, sudut gesernya itu sama dengan 35 derajat. Maka hitung nilai KP menurut yang pertama Meyerhof, ini yang pertama, dan yang kedua menurut Vesic. Nah, kita bandingkan hasilnya dengan datanya seperti ini. Oke. Nah, yang pertama itu metode Meyerhof. Nah, ini soalnya sudah ada di sini. Ya, sudah ada di sini. Ini panjang tiangnya 15 meter, cross sectionnya atau luas penampangnya itu 0,45 dikali 0,45 meter. Berat volumenya di sini 17 kN per meter kubik dan sudut gesernya itu 35. Jadi ini fondasinya ini adalah pada tanah homogen. Ya, kalau misalnya terjadi pada tanah heterogen, misalnya seperti ini, heterogen, ini beda, ini misalnya pasir, ini lempung, ini pasir, maka gunakan rumusnya per lapisan. Jadi kalau menurut Meyerhof, ini pada tanah pasir pakai yang pasir, kemudian Meyerhof ini yang pakai yang lempung. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan soal kita ini adalah tanahnya adalah homogen. Nah, kita cari. Ini kita cari menurut metode Meyerhof. Jadi di sini kita perhatikan ada dua buah rumus. Ini rumus yang pertama dan ini rumus yang kedua, ya. Nanti kita pilih nilai yang terkecil. Nah, kemudian sudut geser 35 derajat. Kalau kita lihat di tabel di sini, maka NQ aksennya sama dengan 143. Kemudian kita gunakan rumus yang pertama dulu. 0,45 meter dikali 0,45 meter dikali lagi Q-nya adalah gamma dikali dengan DF. Berarti gammanya itu adalah 17. 17 dikali DF itu adalah kedalaman atau L, itu sama dengan 15. Ini karena tanahnya homogen. Kalau misalnya tadi kata saya heterogen, berarti sampai kedalaman mana dia? Misalnya 5 meter pasir, ya udah pakai yang 5 meter. Nah kemudian NQ-nya sama dengan 143. Maka sama dengan ini 7.384 kN. Ya. Nah, kemudian rumusan yang kedua, ini AP-nya sama kali 0,45 dikali 50, NQ-nya itu 143, kemudian tan 35 derajat. Maka dikali 10 kali 0,5, maka hasilnya adalah 1013 kN. Nah, yang mana nilai yang kita ambil itu adalah nilai yang paling kecil, yaitu 1013. Untuk dalam kondisi terburuk ya, kita selalu kalau sebagai perencana harusnya itu mendesain pada kondisi terburuk. Kita harus sesuaikan dulu yang untuk kondisi yang di lapangan. Oke. Tapi untuk meminimalisir kejadian yang tidak kita harapkan, maka pilihlah yang desain yang hasil yang paling kecil, ya, kondisi terburuk. Nah, di sini hasilnya 1013 kN. Nah, kemudian di sini menurut Vesic. Nah, tadi sudah Meyerhof, sekarang kita menurut Vesic. Menurut Vesic dengan soal yang sama. Nah, ini soalnya sama. Kita hitung. Di sini
kita hitung ini rumusnya ya, AP sigma dikali N sigma. Sigmanya sama dengan 1 ditambah 2, 1 kurang sin 35 derajat ya, per 3 dikali 17 gamma dikali kedalaman. Nah, kita hitung. Oke, dapatnya adalah, saya bulatkan aja ya, 158 sigmanya. Kemudian untuk mendapatkan nilai berikutnya, kita untuk mendapatkan nilai ES ini, ES, asumsikan M-nya itu adalah 250 medium sand ya, ini asumsi ya, karena kita nggak ada data tanah ya, kita asumsikan. Makanya didapatkan 250 dikali dengan PA, dapat 25.000 kN per meter kuadrat. Ini nilai ES. Nah, kemudian nilai Poisson rasionya, karena dia berada dalam range ini, 35 derajat ya, maka gunakan rumus ini. Berarti ganti ini menjadi 35. Hasilnya adalah mu S-nya atau nilai Poisson rasionya sama dengan 0,25. Kemudian nilai volumetric strain-nya atau regangan volumetriknya atau delta ini diganti sudut geser 35 dan ini diganti Q-nya 17 dikali 15. Nah, PA-nya diganti dengan 100 sama dengan hasilnya adalah 0,006. Saya bulatkan aja. Nah, segitu hasilnya. Ya. Oke, kemudian kita hitung IR-nya. Ya. Oh, ini sudah ada nilai, ini sudah ada rumusnya ya. Tinggal kita masukkan aja ini 25.000 per 2, 1 tambah mu S-nya itu sama dengan 0,25, Q-nya 17 kali 15, tan sudut geser, tan 35. Maka hasilnya, karena ini sudah ada ya, saya ambil aja nilainya 56. Nah, didapat 56 IR-nya, maka baru bisa kita cari nilai IRR-nya. Ya, kita inputkan nilai IR-nya 56 di sini. Volumetric strain-nya juga sudah ada. Ya, sudah ada, maka didapat nilai IRR-nya sama dengan 41,2. Nah, untuk mencari nilai key action, N key action, gunakan tabel ini. Gunakan tabel ini. Nah, di sini IR-nya berapa? 41,2. Kemudian sudut gesernya sama dengan 35. Nah, maka dia berada di antara ini. Berada di antara 53,67 sampai 65,36, berada di antara itu. Nah, kemudian diinterpolasikan, didapatlah nilainya sama dengan 55. Sehingga nilai QP daya dukung ujungnya sama dengan 0,45 dikali 0,45 dikali berapa tadi ya? 158 dikali lagi ini 55, maka didapatlah nilainya dalam kilonewton. Nah, itu yang menurut daya dukung fisik ya. Kali 0,45 dikali 1, hasilnya 1759. Nah, itu dia menurut daya dukung fisik. Nah, kalau kita bandingkan dengan metode Meyerhof, kalau ini fisik kemudian Meyerhof itu 1100-an tadi, 1100-an. Nah,
ini Vesic, ini Meyerhof. Nah, kita dapat nilai Meyerhof adalah yang paling kecil. Yang mana kita gunakan? Ini dia, yang menurut Meyerhof, karena nilainya yang paling kecil. Nah, itulah untuk perhitungan daya dukung menurut dua orang ahli ini, menurut Vesic dan menurut Meyerhof. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Ini menurut data SPT. Menurut SPT. Nah, menurut SPT ini ada Meyerhof juga merumuskan. Ada juga yang merumuskan Meyerhof sama dengan nilainya itu adalah 40 dikali SPT dikali L per D. Ya, L ini panjang tiang, kemudian D itu adalah diameter tiang. Ini ya. Ini sama dengan L, ini sama dengan D. Nah, yang kecil dari 400 dikali N60. Nah, N60 inilah yang data di N60 ini data yang SPT ini, data lapangan. Nah, data SPT mana yang diambil? Itu adalah nilai rata-rata 10 kali diameter ke atas dan 10 diameter ke bawah. Dari poinnya, nih ujungnya. Dari ujung tiang ya, 10 diameter ke atas dan 4 diameter ke bawah. Nah, ini dicari adalah rata-ratanya atau average-nya. Itu dia. Itu menurut Meyerhof. Sedangkan menurut Briot ini mengemukakan bahwa daya dukung ujung tiang ini, daya dukung ujungnya sama dengan 19,7 dikali PA. Ini tekanan atmosfer ya. Atmosfer 100 kN per meter kuadrat kali NSPT pangkat 0,36. Nah, itu dia. Ada dua metode, ada dua pendapat ahli di sini. Menghitung daya dukung ujung di daya dukung ujung. Rumus umumnya itu adalah AP dikali dengan QP. Nah, ini QP menurut Meyerhof, ini QP menurut si nih. Nah, ini yang perbedaannya di masing-masingnya. Oke. Baik, kita masuk ke contoh soal. Nih, consider a diameter concrete pile. Jadi panjang diameter tiangnya itu adalah 0,4 meter. Berarti dapat disimpulkan tiangnya itu adalah berbentuk lingkaran. Ditanam pada tanah pasir di sini, sand. Nah, panjang pile itu 14 meter. Jadi ini panjang pile-nya ini 14 meter di sini pile-nya. Ya. Nah, ini adalah variation of data NSPT pada kedalaman. Nah, ini pile-nya ini dipancang pada kedalaman 14 meter. Nah, ini pile ditanam pada kedalaman 14 meter. Nah, estimate QP-nya ya. Hitung dan analisis ya. Nilai QP menurut Meyerhof dan Briot nih. Nah, oke, kita cari satu persatu. Yang pertama, menurut Meyerhof terlebih dahulu. Given L-nya, panjang tiangnya, itu 14 meter, diameternya yaitu 0,4. Jadi panjang tiangnya itu adalah 14 meter di sini. 14 meter. Ya, yang dihitung adalah ini, ujung tiang ini, QP dulu. Nah, ini yang dihitung QP-nya, ya. QP. Nah, sekarang average of number of blow-nya, N-nya, itu adalah 10 diameter above dan 4 kali diameter below. Jadi 10 diameter ke atas tambah 4 diameter ke bawah, kemudian dirata-ratakan. Kita hitung 10D dulu. 10D berarti diameternya 0,4. Jadi sama dengan 4 meter. Kemudian 4 dikali 0,4 ke bawahnya sama dengan 1,6 meter. Kalau ketemu yang bilangan berkoma seperti ini, lebih baik nih dibulatkan saja. Ya, dibulatkan. Berarti 4 meter ke atas dan 2 meter ke bawah.
maka rata-rata SPT-nya itu adalah ini dia. Pada ruang lingkup 4 meter ke atas dan 2 meter ke bawah, maka SPT-nya adalah, ini bukan SPT. SPT-nya ini dia. Ya, ini nilai SPT-nya, ini kedalamannya. Nah, jadi kedalaman 14, 16, dan 18 ini yang menjadi rata-ratanya. Berarti rata-rata N60 ini sama dengan 24 tambah 25 ditambah 26 per 3 sama dengan 25. Nah, inilah rata-rata SPT-nya itu. Setelah dapat ini, baru langsung masukkan ke rumus ini, ya, ke rumus. Nah, di sini ada dua rumus ini, sama ini. Ada rumus 1, rumus 2. Nanti ambil nilai yang paling kecil. Nah, AP-nya adalah pi R kuadrat. Pi R-nya itu 0,2 kuadrat. Dikali 40, N rata-ratanya itu 25, L-nya itu adalah 15, D-nya adalah 0,4. Maka hasilnya sama dengan Pi dikali R hasilnya 400712. Nah, kemudian rumusan yang kedua, 400 dikali 25. 1256 kN. Oke, didapat hasilnya ini. Kemudian yang diambil adalah hasil yang paling kecil. Nah, itu dia untuk penyelesaian daya dukung ujung menurut data SPT ya, menurut Meyerhof ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah terakhir adalah ini nilainya AP sama dengan, ini sama pi R kuadrat, 2 dikali 19,7 dikali 100 PA ya, dikali 25 dipangkatkan 0,36. Maka hasilnya sama dengan 25 hasilnya adalah 788 kN. Nah, begitulah menurut Meyerhof dan menurut Brett ini. Yang dipakai yang mana, Bu? Padahal Meyerhof itu lebih besar, ya. Kalau mau dipakai ini yang paling terkecil, ya. Tapi kalau biasanya itu yang terkenal itu memang metode si Meyerhof ini yang sering digunakan di lapangan. Nah, oke. Sampai di sini dulu untuk perhitungan daya dukung ujung. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke daya dukung sisi. Ya, jadi kesimpulannya daya dukung ujung ini kita cari dengan metode Meyerhof, kemudian metode Vesic, dan kemudian metode dari pengujian lapangan. Ya, metode dari uji lapangan. Nah, metode uji lapangan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu Meyerhof dan Brett tadi. Oke, jika ada pertanyaan silahkan langsung saja WA melalui WA group ya. Nah, untuk itu dan maka dari itu sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.